langsung aja kita menuju ke game kita yang keempat. Ini dia Miramar. Ya, pesawat sudah diterbangkan. Kita melihat di area bawah sana cukup gersang. Daratan dari Miramar, dari arah mana akan kita lihat nanti pesawatnya. Karena saat ini semua tim pastinya sudah sangat siap untuk langsung turun ke drop zone-nya masing-masing. Kita akan melihat juga apakah ada pertemuan yang terjadi. NFT turun dengan cepat, mereka harusnya menuju ke arah ruin kiri atas. Betul. Mungkin bakal juga tampaknya NFT. Biasa sih mereka La Cobre ya, tapi tampaknya belum sampai bergerak menuju La Cobre-nya. Kalau mereka turun ke park, mereka bakal bertemu dengan tim YG kali ini. Dan tampaknya kita bakal lihat dari tim Axis lah yang menuju ke arah La Cobreria kali ini. Ya, dan dengan demikian kita melihat juga dari pemain-pemain Genesis Dogma turun ke area selatan. Harusnya mereka masih akan coba memaksimalkan looting di area Valle del Mar. Kita melihat juga NFT belum touchdown ke area tanah, namun sudah low HP satu pemainnya. Diincar Flippy oleh pemain-pemain dari GG yang on Galacticos. Betul, tapi kita bakal lihat dari seorang Lord kembali terpantau di awal permainan mengincar Flippy yang tadi masih ada dalam parasutnya. Sementara kita bakal lihat tim-tim lain sudah mulai menuju ke arah kota mereka masing-masing dari tim EVOS yang menuju ke arah Impala kali ini. Dan kita melihat juga dari garis pesawat tersebut membuat tim-tim tidak bisa dengan leluasa turun ke area selatan. Tim-tim yang akan coba melakukan looting di selatan harus nyambung terlebih dahulu. Dan banyak nampaknya yang harus mencari kendaraan dulu untuk bisa menuju ke arah drop zone-nya. Salah satunya tadi kita melihat juga tim yang akan ke LL ya. Betul, menuju ke arah LL, tapi kita bakal lihat kayaknya juga dari tim YG. Tim yang di game sebelum bermain sangat-sangat galak, ini bakal terpantau lagi, tapi BTR sudah mendengar ada step yang terdengar dari arah gudang, langsung coba tarik mundur dan BTR. Zuxi hampir tertumbangkan di awal-awal setelah terkena headshot tadi. Untung saja Zuxi tidak touchdown di area tersebut, tidak turun dari kendaraannya. Dia langsung menyadari ada sebuah step yang dibangun oleh satu pemain dari Geek Fam Malaysia menuju ke arah yang lain. Kali ini sebuah rumah dewa yang akan coba dimaksimalkan oleh seorang Zuxi. Dari area yang lainnya kita melihat El Pozo, ini dia. Ada tim BN dan juga Xavier. Betul, kita bakal lihat tampaknya kedua tim ini bakal bertemu juga. Sama-sama berasal dari Vietnam, kali ini DX dan juga tim BN United. Tapi tampaknya zona mental ke arah kanan bawah yang akan menyulitkan tim-tim yang turun di bagian kiri atas. Terutama bagi tim YG, NFT, dan kawan-kawan semua yang masih saling ngelock kali ini di awal-awal permainan. Ya, kita melihat juga di arah La Coberia ada tim Axis Red One. Mereka juga memiliki PR untuk bisa masuk ke dalam circle-nya dari sisi lain. Booms ternyata melakukan sebuah spray tadi menuju ke arah Favel di titik ini. Tampaknya kita bakal lihat dari tim-tim Indonesia pun sudah bertemu di awal-awal dengan GD yang pindah ke arah Valle del Mar dan looting di arah Ruins. Malah bertemu dengan tim NFT yang punya ide yang sama juga kali ini. Swavel mulai mendekat juga ke arah seorang Booms, tampaknya one-on-one situation tidak dapat dihindari dari kedua player ini. Swavel dan juga Booms saling menembak, tapi Booms yang terkena sedikit kecilan terhadap nyawanya. Tapi tampaknya Basel Swavel dengan cukup berani masuk ke area rumah, menumbangkan Booms dan dipulangkan ke arah lobby. Ya, first blood didapatkan oleh seorang Spavel M249 dilawan M249 nampaknya. Duel tersebut dimenangkan oleh NFT Spavel. Dengan demikian, satu elimination sudah dikumpulkan. Dan kalau kita lihat trennya positif untuk NFT. Dari match pertama sampai match keempat selalu naik peringkat mereka, atau bisa dikatakan cukup banyak mengumpulkan poin di match ketiga dan juga keempat kali ini. Karena dari dua match pertama NFT hanya bisa mengumpulkan 1 poin, itu pun dari placement poin saja. Namun di dua match yang sudah dimainkan, setidaknya dari match ketiga dan juga keempat cukup positif apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari NFT. Itu juga yang dilakukan oleh Genesis Dogma, karena di match ketiga tadi mereka bisa berakhir atau bisa sampai ke hashtag 2. Betul. Tapi dari tim NFT juga ya, kali ini mulai terpantau kembali, sedang melakukan rotasi dan bakal bertemu dengan tim BN United yang sudah keluar dari area El Pozo. NFT, tim yang masih belum menemukan ritme terbaik mereka untuk di PMPLCA Championship kali ini. Tapi sedikit bergeser ke arah tim For Rivals, dan pemburu yang kawan-kawan mulai terpantau lagi dan berpindah kembali kali ini ke arah NFT dan juga tim BN United yang kali ini mulai terpantau sudah saling mendekat. Di mana NFT udah ketahuan si posisinya. Ya, rumah bata masih terus dikuasai oleh salah satu pemain dari BN United dari arah Eagle Esport. Tim yang bermain dengan cukup galak tadi di match yang ketiga dan juga mendapatkan winner-winner chicken dinner. Berada di area tersebut akan coba melakukan looting-looting saja. Dari sisi lain kita melihat juga Geek Fam, Miracle dan juga di seberang
dari pemain Given tersebut ada salah satu pemain dari Red Alien. Betul, kita bakal lihat NFC bakal di spray down juga oleh seorang Capone, tapi belum sampai ditumbangkan kali ini. Dan BN United sudah mulai kelihatan juga posisinya, NFT mulai cabut dan mulai menuju ke arah play zone. Ya, kita melihat lagi dari area Pekado diisi pemain-pemain Fast Clan. Tony K dan juga yang lain. Vintores juga mengisi area tersebut. Kita ingat saat Miramar pertama di match yang kedua tadi dimainkan, Fast Clan lah yang mendapatkan winner chicken dinner. Namun kita juga tidak boleh melupakan apa yang dilakukan oleh pemain Chonburi tadi di Miramar yang pertama. Walaupun di Miramar kedua kali ini Chonburi tidak bermain, tapi kita akan terus memantau pergerakan dari tim-tim lain juga seperti yang sedang dilakukan oleh Onyx ini. Betul, tapi kita bakal lihat juga kan dari tim Onyx ya, tim yang cukup agresif di beberapa pertandingan, mulai terpantau juga rotasi di awal-awal. Dan ini dia tim yang benar-benar konsisten banget, tim Eagle Esport. Terutama dari seorang Namshin yang lagi memberikan performa terbaiknya. Eagle Esport tentu adalah tim yang veteran juga untuk di kancah PMPL-nya Vietnam. Tapi untuk di kancah saya belum terlalu banyak terdengar ya. Oke. Cukup menarik apa yang dilakukan oleh Eagle Esport di hari ini. Mereka masuk ke PMPL SEA Championship season yang keempat sebagai peringkat ketiga dari PMPL Vietnam season yang keempat kemarin saat di Grand Final. Dan kita melihat juga ini dia pemain-pemain dari tim APG, tim yang lolos dari jalur wildcard PMCO, menjadi juara dari PMCO kemarin saat di PMCO Fall Split 2021. Betul, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dengan berjalannya makin banyak turnamen kali ini. Tentu tim-tim yang mungkin dulunya itu di PMCO masih belum terlalu maksimal mainnya, sekarang jauh lebih konsisten. Tim Eagle Esport ini bisa dibilang berisikan main-main veteran yang dulunya itu nggak lolos ke Grand Final. Tapi sekarang di Eagle Esport bermain dengan jauh lebih konsisten. Kita juga beberapa tim lainnya yang mengalami bisa bilang performa yang cukup meningkat juga ada. Dan pasti dengan makin banyak pertandingan di PMPLC Championship, pasti juga tim-tim yang mungkin minim pengalaman akan bertumbuh dengan cukup cepat. Ya pastinya kesempatan demi kesempatan yang didapatkan oleh tim-tim ini bermain di PMPL SEA Championship season yang keempat merupakan kesempatan yang sangat-sangat mahal dan harus dimaksimalkan. Serta harus dimanfaatkan juga oleh semua tim yang bermain termasuk Genesis Dogma, pendatang baru di kancah kompetitif scene PUBG Mobile Internasional. Pertama kali mereka bermain di PMPL SEA dan pastinya mereka akan coba memaksimalkan kesempatan tersebut. Terbukti di match ketiga tadi mereka berhasil berada di peringkat yang kedua. Namun kita melihat belum ada winner chicken dinner yang didapatkan oleh tim Indonesia. Masih banyak kesempatan dan masih ada kesempatan juga yang dimiliki oleh semua tim Indonesia. Yap, dan kita mulai memantau juga ke arah Labanita di mana BTR bakal bertemu dengan tim Onyx. Sedangkan For Rivals juga sedang rotasi kali ini menuju ke arah center day zone. Ini baru zona pertama, bahkan belum menyentuh titik 10 menit. Yang berarti kita bakal melihat tim-tim juga masih pada fokus rotasi. Selama 8 menit baru satu orang dipulangkan di awal-awal tadi dari tim GD. Dan setelah itu belum ada sih yang gue dengar tembakan lagi bahkan. Ya, cukup lambat kali ini tempo yang terjadi di Miramar yang kedua. Hanya ada sebuah rotasi yang dilakukan oleh masing-masing tim. Rotasi tersebut pun tidak membuat satu sama lain saling bertemu. Hanya mencari informasi saja, hanya ada sebuah pengecekan area saja yang dilakukan oleh semuanya seperti yang juga dilakukan oleh pemain-pemain dari Axis Red One. Mereka akan coba bergerak, ada sebuah pergantian kendaraan tadi dari salah satu pemainnya, ini dia Faris. Kacang Susu juga sedang bergerak bersama-sama dan lagi-lagi belum ada pertemuan yang terjadi di area Miramar kita. Betul, tapi sebentar itu kita bakal lihat dari center circle. Lihat seramai apa centernya. Benar-benar diisi oleh mayoritas tim kali ini dan circle pun shifting ke arah kanan. Biasanya kayak gini, Impala yang bakal paling laku atau nggak Bukit di luar Impala. Ya, tinggal menunggu tim-tim mana yang akan coba langsung menuju ke dalam Impalanya. Dengan demikian, dengan circle seperti ini harusnya EVOS sedikit diuntungkan untuk mengisi kampung halamannya, namun belum terspot EVOS berada di area tersebut. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya dari GD masih makan sakit ya. Blue Zone sudah masuk ke arah play zone-nya. Dan kalau kita perhatikan dari poin-poin perolehan ya, tim-tim seperti Axis, NFT, BTR ini masih belum maksimal di 3 game pertama kita.
semoga dari tim ini juga di sisa game pada hari ini bisa maksimalkannya. Karena baik lagi, ketika kita melihat turnamen internasional, tentu kita pengen semua tim bermain terbaik mereka. Ya ini dia di area Bukit Tinggi Los Leones, ternyata ada sebuah pertemuan yang terjadi. Eagle Esports yang tadi baru saja mendapatkan winner chicken dinner akan coba ditantang oleh tim yang juga mendapatkan WWCD di area Miramar. Di match yang kedua tadi, Vintores datang dengan M4-nya 25 peluru disiapkan kali ini. Dari sisi lain ternyata Korpai dengan M249-nya melakukan spray ke arah depan dan itu dia satu juga didapatkan. Namun Eagle Esports masih memiliki satu pemain Parajin dari area belakang. Betul, kita bakal lihat seorang Parajin bakal coba untuk menyelamatkan seorang Chopper yang masih dalam posisi knockout. Tapi Parajin mengetahui bahwa kalau dia nggak maju sekarang mungkin akan ditumbangkan oleh dua player FaZe Clan. Langsung maju ke depan dan mendapatkan poin eliminasi tambahan. Tapi lihat, dia dijepit kiri kanan. Di kanan low ground ada lawan, atasnya juga ada lawan. Sekarang dari Parajin bingung mau lari kemanapun. Bakal bertemu dengan FaZe Clan yang langsung menumbangkan dia ke arah lobby di posisi ke-16. Ya, habis chicken terbelah tusun kembali terjadi di match kali ini karena Eagle Esports yang tadi baru saja mendapatkan winner chicken dinner di Miramar. Match ketiga, di E-Ranger maksud saya, match yang ketiga ternyata saat mereka bermain di Miramar, match yang keempat dipulangkan dengan cepat oleh tim yang juga mendapatkan winner chicken dinner di area Miramar. Yang pertama yaitu FaZe Clan, cukup kuat saat FaZe Clan bermain di area Miramar ternyata. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari tim-tim yang bertanding tampaknya sudah mulai masuk mode galak karena kita lihat tim-tim ini juga sudah mulai pede untuk fight setup satu dengan lainnya juga. Tapi kalau kita sekarang berpindah dikit ini ke arah tim Infinity, tampaknya mereka juga mulai terpantau. Game Miracle tadi bukanlah game terbaik mereka. Pengen nyegatin tim NFT malah kehilangan 2 member, itu pasti menjadi sebuah pukulan juga bagi tim Infinity. Tim yang digadang-gadang sebagai paling kuat di SEA sementara waktu ini. Tapi sejauh ini tampaknya belum bisa memaksimalkan gameplay mereka. Dan mereka kembali berdekatan dengan NFT, tim yang membuat posisi mereka porak-poranda tadi, defensif mereka porak-poranda tadi di area E-Ranger akan kembali bertemu. Oh, NFT lagi. Kita melihat kali ini spray juga dilakukan Nuzi. Membuat satu pemain dari NFT tersungkur ke arah tanah yaitu Ramones. Dari arah lain ada drone yang juga bergerak kali ini. Kembali turun, ada Spavel dengan M249-nya dan kembali kita melihat Spavel menjadi ancaman untuk The Infinity. Betul, tampaknya Swavel kali ini yang menumbangkan pemain dari Infinity kali ini. Logan menjadi inceran dari seorang Swavel, tapi dari Swavel belum bisa menumbangkan lagi. Tampaknya dua player terlalu banyak untuk Swavel dan Swavel dipulangkan ke arah lobby. Tapi apa yang Swavel lakukan cukup baik, menumbangkan satu pemain Infinity, bahkan buying time juga buat member-member lainnya untuk kabur dan coba menyelamatkan placement point dari tim NFT. Ya, drone masih bisa menyelamatkan diri. Ini keadaannya kayak tadi, drone yang selamat. Betul, tapi gue agak susah ya nyebutin NFT, Infinity. Bener. Karena belakangnya agak sama ya ternyata ya. Iya, agak sulit tapi ya kita cobalah kali ini ya. Dan mulai memantau ke bagian utara dari zonanya. Kali ini mulai ada tim Secret yang mulai terpantau di area Junkyard. Dengan zona yang mulai menutup, harusnya bakal mental ke bagian bawah lagi. Dan TS bakal lanjutin perjalanan mereka menuju ke center dari zona. Ya, kita melihat ada Kids dan juga yang lainnya. Kali ini mereka akan coba bergerak. Masih belum ada fight yang dilakukan oleh pemain-pemain Infinity. Masih cukup nyaman mereka untuk bisa melewati satu compound ke compound yang lainnya, beranjak dari satu rumah ke rumah yang lain. Namun dari sisi lain ternyata ada fight yang terjadi. Onyx berhadapan dengan APG. Ada sebuah knock yang dilakukan atau didapatkan oleh pemain-pemain APG ke arah Onyx. Namun Onyx, 3 pemain yang lain terus akan coba melanjutkan perjalanannya. Satu knock juga kali ini bisa di-revive harusnya oleh pemain-pemain APG. Betul, dan kita bakal lihat juga tampak dari APG bakal coba revive di bagian lower ground, cukup aman, harusnya bakal selamat. Tapi lain sisi bakal lihat tim-tim lain juga sudah masuk cukup dalam ke area center circle, di mana EVOS terpantau juga tadi. Miramar menjadi map andalan dari tim EVOS Reborn juga, di mana mereka bermain dengan cukup baik di berbagai turnamen ketika bermain itu di Miramar. Dan kali ini kesempatan Miramar pertama mereka. Semoga dari tim EVOS sebagai perwakilan Indonesia juga bisa memaksimalkan game kali ini. Dan ternyata dari area medium map kita yang sudah mengisi Impala bukanlah EVOS tapi Genesis Dogma. Cepat sekali mereka. Berarti muter bawah langsung masuk Impala. Langsung masuk dari kiri bawah sampai ke kanan bawah. Ya. Betul, itu dia yang dilakukan. Namun dari Luxi dengan karnya bersiap kali ini kali 6 digunakan mencari pemain-pemain dari tim Onyx. Belum mendapatkan vision yang lebih jelas lagi. Melakukan reload terlebih dahulu dari area lain. Ternyata Ryzen juga bersiap dengan mininya. Pemain-pemain dari Red Alliance berada di area sebuah cekungan. Bisa melihat dengan jelas sebenarnya ke arah pemain Onyx.
Betul, tapi kita bakal lihat dari tim Geek Fam mulai mendekatkan diri juga ke arah tim BTR. Mungkin kita bakal melihat clash kali ini karena dari kedua tim ini fight di ujung zona, di mana dari Geek Fam perlu masuk ke area compound untuk masuk ke arah zona keempat kita kali ini. Ya, Geek Fam QB menjadi pemain terdepan, menjadi garda terdepan dari Geek Fam untuk menantang pemain-pemain dari Red Alliance. Namun Zuxi sudah sadar akan hal tersebut karena ada suara yang ditimbulkan oleh proning yang dilakukan seorang QB. Ada granat yang sudah dipegang, ada granat yang mungkin akan segera dilontarkan menuju ke arah compound yang sedang dikuasai oleh pemain-pemain Red Alliance. Namun Zuxi tidak terlalu terburu-buru, masih mencari info terlebih dahulu. Maju mundur dan sebuah tembakan juga ternyata dari area belakang. Harus berhati-hati karena sandwich posisi dari Bigetron. Iya, ini bakal juga tampaknya dari BTR akan sedikit kesulitan kali ini. Tapi dari Geek Fam tampaknya bakal coba untuk menahan posisi mereka. BTR yang posisinya cukup sulit juga. Tapi kalau kita lihat di lain sisi dari BTR, hal kali ini harus menghantam dua tim sekaligus. Geek Fam ada depan mereka dan juga di kiri tadi ada yang sempat nge-tapping ke arah BTR. Ya, kembali kita melihat Luxi dari area belakang sangat-sangat siap untuk bisa mencari kepala-kepala dari pemain-pemain Geek Fam, mencari headshot dari Karnya. Belum berhasil memang sejauh ini, namun granat juga sudah dilontarkan. Belum berhasil juga untuk menumbangkan seorang Ryzen yang masih ada jarak ternyata antara granat dan juga Ryzennya. Sudah mulai datang pemain-pemain dari Geek Fam karena mereka terkena blue zone saat ini, keadaannya harus segera masuk ke dalam circle-nya. Betul, kita bakal lihat juga apakah dari tim BTR mulai menjaga area mereka, tidak mau keluar dari area rumah. Tapi zona mental ke arah kanan yang akan memaksa tim-tim kali ini untuk pindah posisi secepat-cepatnya. Liquid mulai ngokang bom juga ke arah Miracle yang kali ini sudah melempar molotov terlebih dahulu, tapi Liquidnya terkena damage di ujung dari mollynya. Mereka pun knock out oleh Blue Zone, menyisakan 3 pemain dari tim Geek Fam. Keunggulan untuk tim BTR pada kesempatan kali ini. Ya, kita lihat Snipes ini bisa menjadi game changer untuk Geek Fam karena dia sudah melakukan flagging juga, melemparkan sebuah granat menuju ke arah batu yang sedang didekati oleh 2 pemain dari Red Alliance. Ada Zuxi dan juga Luxi berada di satu batu tersebut, namun ternyata kali ini sudah mulai menyebar. Zuxi menghindari granat-granatnya, terkena sebuah damage juga, bisa melakukan healing. Ada granat selanjutnya, ternyata itu adalah sebuah molotov untuk membakar seorang Luxi, namun masih ada jarak antara api dan juga Luxi. Betul, dari kedua tim ini perlu bergerak secepat-cepatnya kali ini karena zona sudah mulai bergerak menuju ke zona kelima kita. Ryzen depan-depanan juga dengan seorang QB, tapi tampaknya Uzi dipegang oleh QB membuat seorang Ryzen Liquid tertumbangkan kali ini, dan Ryzen masih bertahan juga dengan 3 pemain dari BTR kali ini. Ryzen masih mencari angle untuk nembak, Demrut masih di bagian low ground, Demrut pun termakan oleh Blue Zone dan dipulangkan ke arah lobby bersama dengan seluruh tim Geek Fam. Ya, Geek Fam pulang ke arah lobby tim yang mendapatkan winner chicken dinner di match pembuka kita. Di match yang pertama ternyata dipulangkan oleh tim asal Indonesia, Bigetron Red Alliance. Ini adalah sebuah tren positif untuk Bigetron walaupun memang mereka harus kehilangan 2 pemainnya di fight tersebut. Betul, tapi tampaknya dari BTR kali ini dengan 2 player masih selamat bisa cuma memaksimalkan placement point mereka. Zona keempat tentu adalah zona di mana semua tim akan bertemu dan pastinya akan membuat kembali semua tim berhati-hati dengan kedatangan tim-tim lain. Tapi lain sisi dari Infinity kembali mengalami kesulitan dengan zona yang dijaga oleh tim YG kali ini. Ya, saling menjaga nampaknya tadi Bigetron menjaga agar pemain Geek Fam tidak bisa masuk. Kali ini Infinity juga mengalami hal yang sama, dijaga oleh pemain-pemain dari YG, Yagon Galacticos, menjaga area tersebut. Dari sisi lain kita juga melihat Onyx yang kembali bertempur berhadapan dengan 4 rival. Ada sebuah tembakan dilakukan kali ini. SKRL kali 6 menuju ke arah salah satu bagi yang di dekatnya ada seorang api dari 4 rivals. Betul, kita bakal lihat kali ini dari seorang Sky Only juga bakal bertahan di bagian high ground, di mana dari 4 rivals benar-benar ditekan oleh lawannya kali ini. Jadi dia akan bergerak dengan bebas. BTR pun mulai terpantau di sisi jauh dari circle-nya, tapi Ryzen tampaknya masih nahan sakitnya Blue Zone yang bentar lagi akan menutup OTW zona kelima. Ya, sudah tidak bisa ditahan lagi, harusnya cukup sulit, harus menggunakan first aid, tidak bisa lagi menggunakan bandage. Kita melihat kali ini duel terjadi di area open field, ternyata pemburu tersungkur ke arah tanah karena Jeff tadi mendapatkan sebuah angle yang sangat-sangat free sekali. Dari sisi lain kita melihat ternyata ada satu pemain dari 4 rival 2 yang tersisa kali ini melakukan tembakan juga dengan AK-nya. Belum berhasil AK-nya digunakan, namun itu dia dari double pick yang terjadi membuat pemain-pemain Onyx pun dipulangkan seluruhnya. Betul, kita bakal lihat dari 4 rivals masih selamat dengan 2 player mereka, tapi di lain sisi dari Benyot dan juga dari Mivas bakal bertemu kali ini di zona kita yang keempat. KF tertumbangkan, KF masih merangkak di antara asap yang dilontarkan, Laser ikut tumbang juga. 2 player tersisa, 2 lawan 2. EVOS menghadapi tim BN United, tapi Capone menumpahkan seorang Microboy menyisakan Red Face di sisi belakang untuk menyelamatkan tim
timnya. Tapi dari seorang Silence juga tertumbangkan. Kali ini membuat keadaannya one on one situation. Tapi Redface menahan sakitnya Blue Zone, menahan sakitnya peluru panas dari tim BN, membuat dia tertumbangkan bersama dengan tim EVOS di peringkat ke-11. Ya, sayang sekali namun nice try perjuangan dari EVOS Reborn di match Miramar mereka kali ini. Kita masih melihat di mana Circle ternyata menuju ke salah satu tim di area atas. Betul, ini tinggal 10 tim tersisa. Ada Axis yang mengambil pegunungan di luar Impala yang gue sempat sebut juga. Dan tampaknya dari BTR pun sedikit kesulitan yang masuk ke arah zona selanjutnya. Dan sekarang Axis lihat, mereka sudah menguasai semua pinggiran dari circle-nya, bahkan di atas gunungnya pun sudah dikirim satu orang. Ini bakal menyulitkan tim-tim lain untuk menuju ke arah circle-nya. Kita melihat Xavier juga YOLO saja mereka untuk menggunakan sebuah kendaraan yaitu motor. Bisa ngacir dengan motornya, bahkan satu pemain dari BN tadi yang akan coba menjegal pemain-pemain Xavier justru tersungkur ke arah tanah. Betul, kita bakal lihat dari tim DX tampaknya dengan YOLO langsung masuk ke arah tengah-tengah zona, dapetin Shake, tapi ini dia pendatang yang akan mengganggu mereka. APG join the fight kali ini, tapi APG terlalu terbuka di sisi belakang. Lamborghini menemukan targetnya, tapi Lamborghini pun tertangkap dan ditumbangkan kali ini. Tapi datang lagi lawan yang berbeda. Kali ini ronde ketiga, ada YG yang langsung menyapu bersih seluruh lawan di area ini. Yang Galacticos ternyata lah yang mendapatkan keuntungan terbesar di area ini. Mereka mendapatkan elimination demi elimination. Mereka juga mendapatkan area di dalam circle-nya. Namun ternyata tidak semudah itu karena For Rival juga datang. Namun For Rival disambut peluru-peluru panas oleh seorang Aka. Dari sisi lain ternyata masih ada satu pemain terakhir dari For Rival yang terus akan berjibaku di titik ini. BN ternyata tidak mengambil area tersebut. Dia mencoba untuk mengitari titik ini. Betul, kita bakal juga dapat dari YG. Dengan PD-nya mereka menyapu bersih semua lawan yang ada sekitar area Shake. Langsung mengambil lower ground yang ada. Tapi kali ini kedatangan dengan cukup banyak tim lain sekitar area mereka. Axis mendengar tembakan, bom yang dilontarkan. Tampaknya bakal lebih berhati-hati untuk menjaga area pegunungan mereka. Karena mereka tahu, ini hotspotnya nih, pasti diincar oleh semua tim. Ya, Axis satu pemainnya sudah tersungkur ke arah tanah, knockdown di area tersebut. Bahkan akan coba diamankan eliminationnya oleh BN. Itu dia bisa diamankan harusnya oleh pemain-pemain BN. Dan ternyata kita melihat kali ini Genesis Dogma pun dipulangkan ke arah lobby seluruhnya. Betul, tapi kita bakal lihat dari perwakilan Indonesia kembali belum bisa masuk ke top 6 pada game kali ini nih. Ya, kita melihat masih berjaga-jaga, semua tim masih terus berjibaku di area tersebut. Tim Secret Malaysia sangat-sangat diuntungkan dari compound yang sudah mereka miliki. Bahkan mereka juga memiliki seng-seng yang bisa dijadikan cover. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya dari seorang Mika OP menumbangkan tim BN United, diledakkan dan langsung menjaga areanya. Tampaknya dari Axis tidak membiarkan tim manapun mendekat ke arah gunungnya. Tapi untuk zona ke-6, akankah gunungnya masih masuk ke arah zona? Gunungnya cukup center, yang berarti masih masuk ke arah zona, yang pasti akan menyulitkan tim-tim seperti YG yang sekarang harus bergerak menuju utara. Satu pemain dari tim Axis Red One masuk ke dalam circle. Namun ada pemain lain atau ada pemain dari tim lain, itu dia Nuzi dari The Infinity yang juga ternyata masuk ke dalam circle-nya, berada di area tersebut sedang melakukan proning. Betul, tapi Nuzi akan bertemu dengan tim-tim lain juga yang sudah mulai mendekat ke arah posisinya. Sedangkan dari TS sudah mulai nge-push ke arah tim YG, mengambil high ground yang mungkin akan melempar bom ke arah bagian bawah, di mana sebelah dia juga ada For Rivals. Tapi tampaknya belum sadar bahwa ada tim lawan tepat di sebelah dari seorang jumper. Ya, itu dia. Seorang Rich langsung mengambil keuntungan terbesar dengan menumbangkan jumper, membuat tim YG punya waktu lebih untuk bernafas kali ini. Ya, YG, namun mereka langsung dipress oleh seorang Rich last man standing dari For Rival yang ternyata sangat-sangat aktif untuk melakukan open fire untuk melakukan tembakan-tembakan menuju ke arah lawan-lawannya. Bahkan One Sek pun langsung tersungkur ke arah tanah karena banyak sekali pressure, banyak sekali peluru yang mengarah ke dirinya. Meledak juga di sana karena kacang susu meledakkan atau melemparkan sebuah granat. Betul, dan kita bakal lihat dari seorang kacang susu tampaknya terus menambah poin kill juga dari seorang Kid, bakal spray dengan Rambonya dan juga kali ini dengan kali-kali yang cukup besar membuat lawannya tertumbangkan. 4 tim tersisa, 9 masih alive, 3 dari TS, 3 dari Axis, 2 dari YG dan 1 dari Infinity. Granat dari Kid nampaknya dilemparkan ke area tersebut dan membuat satu pemain dari YG tersungkur ke arah tanah. Ada yang sudah datang juga, Faris berjibaku di area ini. Granat sudah dikokang, dilemparkan ke arah depan ikan hiu makan tomat. Hayu kita lempar granat dilemparkan, itu dia menuju ke arah bawah. Namun ada jarak antara granat dan juga pemain-pemain tim Secret Malaysia. Sebuah granat kembali dilemparkan oleh seorang Matoy menuju ke arah Shake, di mana di Shake tersebut masih ada Lord yang terus berjaga.
Satu pemain dikirim menuju ke arah depan untuk mencari informasi. Pemain yang knock tidak di revive namun dikirim untuk menjadi orang dalam di area permainan dari tim Secret. Betul, tapi itu bakal kayak juga apakah dari tim YG akan sedikit kesulitan karena Molly yang terkena ke arah seorang Lord, dan tampaknya dari Lord bakal ditumbangkan oleh tim TS yang sekarang sudah mengantongi total 6 elimination. 3 dari TS, 3 dari Exis, 1 dari Infinity. Tampaknya Infinity masih bertahan hingga ke top 3. Tim Secret Malaysia menjadi salah satu tim yang sangat konsisten saat mereka bermain di Miramar. Kita ingat, Miramar pertama tadi tim Secret juga masuk ke dalam top 3-nya. Namun kali ini, top 5 maksud saya, namun kali ini mereka bisa masuk ke dalam top 3. Betul, kita bakal lihat ini dari 3 tim yang bertahan. Gue rasa dari Infinity nggak akan bergerak terlalu banyak sih. Nuzi dengan naik sampai nomor 3 pun menurut gue udah pencapaian tersendiri kali ini. Tapi dengan kondisi depan dia, TS dan juga tim Exis, andaikan mereka fight, andaikan sampai pecah fightnya knock-knockan, mungkin kita bakal lihat Infinity punya chance untuk WWCD kalau dia bermain dengan tempo yang tepat. Ya betul sekali, sebuah granat juga dilemparkan tadi dekat dengan seorang kacang susu, membuat kacang susu harus turun ke arah bawah. Ternyata itu bukan granat tapi sebuah smoke, membuat kacang susu hampir saja loncat ke arah bawah, namun masih bisa bertahan di atas juga seorang kacang susunya. Dari sisi lain, Kids mulai mendekat kali ini menuju ke area atas mencari pemain-pemain dari Exis Red One yang berada di area tersebut. Namun itu dia ada sebuah granat yang kembali dilemparkan, ternyata semuanya smoke. Ternyata semuanya smoke. HP banget. Ternyata semuanya adalah smoke, membuat area dari Kid sangat-sangat putih. Justru Kid terkena granat dari rekan-rekannya. Betul, kita bakal lihat dengan lemparan begitu banyak asap kali ini membutakan vision dari semua player yang pasti bertahan kali ini. Tapi kacang susu sudah menemukan kali target yang dia cari, di mana TS tinggal menyisakan 2 member. Nuzi masih bersabar, masih menunggu momennya. Dia tahu zona ke arah dia, yang berarti ini Exis, ini TS. Kalau bonyok-bonyokan menuju ke arah gue punya chance buat WCD, kata Nuzi. Ya, Nuzi nampaknya kali ini hanya menunggu saja. Ada sebuah fight yang terjadi, tapi Nuzi sudah mulai keluar untuk melakukan open fire menuju ke arah salah satu pemain yang sudah knockdown tadi. Mendapatkan sebuah elimination strike kembali dilakukan. Nuzi kali ini cukup aktif untuk melakukan tembakan-tembakan ke arah 2 tim Malaysia yang sedang fight di area gunungnya. Betul, dari kedua tim ini mungkin juga bakal kaget karena ada tim lain yang sudah menunggu kedatangan mereka. Tapi tadi ya tim Secret di belakang ke arah lobby. 3-on-1 situation untuk seorang Nuzi kali ini. Dapatkah dia mengubah keadaan atau akankah dari tim Exis mengambil WCD pada game kali ini? Tinggal menunggu apakah yang dilakukan oleh Mr. Five tadi bisa diulangi oleh seorang Nuzi. 2 pemain asal Thailand, 2 tim asal Thailand yang saat ini akan coba berjibaku di area tersebut. Kita melihat pemain-pemain dari Exis Red One, tim asal Malaysia yang datang ke arah Shake yang sedang ditempati oleh Nuzi. Namun granat yang dilakukan atau yang dilemparkan oleh pemain Exis Red One lah yang membuat Nuzi harus dipulangkan ke arah lobby, dan winner chicken dinner didapatkan oleh Exis Red One. Yes, kembali tim dari Malaysia mendapatkan WWCD kali ini. Tapi solo performance dari seorang Nuzi bertahan hingga nomor 2, mendapatkan poin eliminasi juga di akhir-akhir, patut diacungi jempol juga.